Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada Bengkel Engineer. Kita lanjutkan pada serial pabrik asam sulfat. Video kali ini adalah kita akan membahas fasilitas area belerang dicairkan. Jadi belerang itu dicairkan kemudian dibakar di dalam burner ya. Nah, pada gambar ini contoh ya, stockpile dari sulfur dari belerang. Ini granul sulfur. Kemudian ini kalau kita lihat warna-warna dari belerang ya, ini kuning, kemudian ini kecoklatan kalau sudah cair. Ini belerang cair. Ini temperaturnya masih tinggi ya, ini sekitar 120 derajat sampai 150 derajat. Nah, ini adalah stockpile dari belerang ya, contoh stockpile granul. Jadi kalau teman-teman ketahui bahwa sulfur itu dibuat dari industri migas ya, hulu. Jadi sumur-sumur yang mengandung sulfur tinggi, sulfur ini diambil, dimurnikan, kemudian dijadikan granul atau flake ya, untuk feednya pabrik asam sulfat. Nah, supaya kita tahu, kita harus tahu itu ketika membahas tentang sulfur itu sifat-sifat belerang itu seperti apa. Jadi belerang itu ketika ketemu dengan air itu tidak bereaksi ya, no reaction. Jadi reaktivitasnya itu tidak ada reaksi dengan air. Itu supaya teman-teman tahu, jangan nanti kita berpikiran bahwa belerang itu seperti asam sulfat, itu tidak. Jadi ketika menjadi sulfur itu masih stabil ya, posisinya masih stabil sehingga tidak reaktif itu, dan tidak juga menggumpal ya. Kemudian melting pointnya itu adalah 115 derajat sampai 120 derajat itu temperatur lelehnya. Jadi ketika kita mau melelehkan belerang itu harus di atas temperatur itu supaya belerang itu cair. Kemudian flash point itu 207 derajat Celcius, artinya temperatur flash pointnya tinggi, itu tidak mudah terbakar belerang itu ya. Beda dengan batu bara, walaupun sama-sama solid, batu bara itu mudah terbakar karena memang batu bara itu ada volatile matters ya, yaitu zat terbang, dan itu adalah metan, itu mudah terbakar kalau batu bara. Kalau belerang ini tidak ya. Teman-teman, untuk memahami tentang bagaimana flash point, bagaimana ignition point, silakan teman-teman lihat pada video sebelumnya pada serial ketika membahas BBM, bahan bakar minyak dan bahan bakar gas. Pada video-video yang lalu sudah kita upload ya, silakan lihat di Bengkel Engineer ini. Selanjutnya tadi kita sudah jelaskan bagaimana sifat-sifat belerang ya. Nah, di sini untuk umpan atau feed pabrik asam sulfat itu dari Timur Tengah atau dari Kanada ya. Itu ada grade-grade-nya, dan itu adalah berbeda harganya, berbeda kualitas, berbeda harga. Nah, berikut adalah sulfur ya, kandungannya itu 99,95%. Itu grade A, itu kualitas tinggi. Kemudian grade B itu adalah 99,5%. Nah, kemudian grade C itu 99% ya, lebih dari 99%. Nah, ini adalah pengotornya ini. Jadi ada abunya, ada as, kemudian ada karbon organik ya, kemudian ada mineral-mineral lain seperti arsenik, besi ya. Itu pengotor-pengotor dari belerang. Nah, kalau kita lihat di sini bulk density itu 1210 sampai 240 kg per meter kubik. Jadi lebih berat dari air, itu kalau di air itu tenggelam ya. Nah, kemudian kita juga masih tahu spesifik gravity itu liquid sulfur ya, pada temperatur 120 derajat Celcius itu 2, itu lebih berat dari air karena SG-nya air itu 1 ya. Kemudian pada temperatur 160 derajat Celcius itu 1,8. Kemudian kita juga mesti tahu
specific gravity CaO dan bulk density-nya itu ini adalah untuk netralisir ya, karena ini ada acidity-nya, walaupun kecil sekali acidity-nya, derajat keasamannya ya, tapi itu harus dinetralkan karena dalam jangka waktu yang panjang itu bisa mempercepat korosi, sehingga perlu dinetralkan dengan lime atau kapur bakar ya. Nah itu adalah walaupun dosisnya sangat kecil, karena ini kecil sekali derajat keasamannya, sehingga dosisnya juga ini untuk kapur bakar ini sangat kecil. Nah dari data ini specific gravity-nya adalah 3,34. Kalau teman-teman pengen tahu apa itu specific gravity, itu sama dengan true density. Nah kondisi padat ya, tanpa rongga. Kalau bulk density ini kondisi curah, itu kecil ya, 0,8 sampai 1,1. Nah kemudian Fe2O3 ya, ini ada mineral ya, Fe2O3 itu ke bulk density 1 sampai 1,2. Kenapa ini kita mesti ketahui supaya kita memahami? Contoh CaO ini ketika kita taburkan ke dalam permukaan belerang cair, dia pasti mengambang awalnya, kemudian kita aduk baru dia tenggelam. Kemudian ketika dia menjadi padat, dia pasti akan ke bawah menjadi sludge, menjadi lumpur. Makanya fasilitas tangki pencairan belerang itu secara periodik lumpur-lumpurnya itu dikuras ya. Karena kita lihat dari sini kita sudah tahu bahwa dia specific gravity-nya itu adalah lebih besar dari specific gravity belerang cair. Tadi sudah dijelaskan kapur bakar untuk apa, yaitu untuk menetralisasi ya, jadi untuk proteksi korosi, kemudian juga untuk mengendapkan besi yang terkandung di dalam belerang ini, pengotor-pengotor ini ya, sehingga dia menjadi turun kemudian menjadi lumpur, supaya belerang yang akan dipompa ke dalam burner itu lebih bersih. Nah berikutnya kita sekilas untuk memahami tentang sulfur ya. Di dalam unsur kimia sulfur ini adalah S. Nah biasa tadi sudah dijelaskan ya, pengotor-pengotor dari sulfur itu adalah arsenik, selenium, tellurium ya, kemudian karbon, kemudian Fe, besi. Nah biasanya memang mineral di alam itu ketika dia ada, maka yang dekat dengan unsur dia itu adalah dia terbawa sebagai pengotor. Misalnya belerang itu ada pengotornya arsenik, selenium, kemudian tellurium. Itu adalah karena memang di dalam sistem periodik kita sudah melihat bahwa itu berdekatan. Nah ini adalah blok diagram ya. Jadi blok diagram ini sebagai contoh saja. Tiap-tiap teknologi provider itu berbeda dalam membuat blok diagram. Ini adalah suatu contoh, tidak harus persis seperti ini, tetapi secara prinsip adalah kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah contohnya adalah untuk pabrik asam sulfat dengan kapasitas 400.000 ton per tahun atau 1.200 ton per hari ya. Nah dibutuhkan sulfur, tadi ada granul sulfur di depan ya, ada gambarnya, silakan kalau mau lihat balik lagi di videonya itu, silakan balik lagi ya, bagaimana granul sulfur itu. Nah ini 26 ton per jam. Kemudian tadi adalah acidity-nya itu kan kecil sekali, sehingga ini juga cuma 7,2 kg per jam. Ini ton per jam, ini 7,2 kg per jam. Nah ketika dia masuk ke dalam tangki ini atau tank pit ya, kalau untuk beton tank pit, kalau juga ada juga yang bentuknya cylindrical ya, silinder, tangki dari baja, bisa juga kotak dari beton. Nah sulfur ini dicurahkan di sini, dicampur lime atau campur kapur bakar ya, kemudian dipanaskan dengan steam. Temperaturnya adalah 145 derajat. Nanti pada slide berikutnya akan dijelaskan kenapa 145 derajat, kenapa tidak boleh terlalu panas juga, ya itu nanti kita jelaskan pada slide selanjutnya. Supaya belerang itu bersih, maka dibuat sekat di sini supaya overflow. Jadi ini ada steam ya,
Ketika overflow juga ada steam juga, itu steam coil ya. Nanti dijelaskan pada video selanjutnya bagaimana detail dari desain sulfur melting tank ini seperti apa, coilnya juga seperti apa, nanti dijelaskan pada video selanjutnya lebih detail ya. Berikutnya, ketika itu sudah cair maka dipompa ya. Ini ada pompa vertical pump. Silakan teman-teman lihat video berikut ini seperti apa vertical pump itu.